Mau titip pesan nih. Saya upload satu video itu 600 MB lebih. 3 video aja udah 2 giga. Awas kalau kalian gak subscribe, nanti aku puntur kalian semua. Bab 729 memaksa racun Gu. Ayah, yang lebih jelas membersihkan diri, aku tidak takut. Rose Long berkata dengan ringan. Anda. Wajah Stephen Long tenggelam, dan Paman Fu buru-buru berkata, Tuan, Nona tertua bersyukur, Anda tidak boleh menyalahkannya. Stephen Long meliriknya dan mendengus, aku memintamu untuk melihat gadis ini, bagaimana kamu melakukannya. Fu Bo tersenyum pahit dan tidak mengatakan apa-apa. Di mana Jack Ma? Stephen Long melihat sekeliling dan berkata. Dia sedang menyembuhkan di kamar mandi. Kata Rose Long. Yah, keluarga Longku tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Ketika dia sembuh, beri dia 500 juta sebagai ucapan terima kasih. Stephen Long berkata dengan ringan. Mendengar ini, Rose Long hampir tertawa dan berkata, Ayah, apakah Anda benar-benar menganggap Jack Ma sebagai pencari uang? Apalagi yang kamu inginkan? Apakah kamu masih ingin membuat janji dengan tubuhmu? Stephen Long menatap putrinya dan berkata. Rose Long sedikit tersipu dan berkata, Ayah, apa yang kamu bicarakan? Stephen Long menoleh untuk melihat Paman Fu dan berkata, Fu, kamu menonton di sini. Ketika Jack Ma selesai menyembuhkan, biarkan dia pergi dengan cepat, mengerti? Iya. Fu Bo harus menjawab. Setelah Stephen Long mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Rose Long tidak mengirim ayahnya, tetapi hanya melihat punggung ayahnya, cemberut, dan berkata, betapa lelaki tua yang keras kepala yang lebih keras kepala daripada kakek. Setelah Stephen Long pergi, Paman Fu memandang Rose Long dan berkata, Nona, sebenarnya, apa yang dikatakan Tuan itu benar. Anda dan Jack Ma harus memperhatikan pengaruhnya. Perhatikan dampaknya. Rose Long mengangkat alisnya, menatap Paman Fu dan berkata, Paman Fu, kamu mengatakan hal yang sama kepadaku. Batuk, Nona, saya tidak berbicara tentang Anda, tetapi Anda telah ditunangkan oleh orang tua itu. Jika Anda dan Jack Ma terlalu dekat. Paman Fu ragu-ragu, dan sebelum dia selesai berbicara, Rose Long mendengus pelan, Paman Fu, aku tidak takut untuk memberitahumu, aku tidak akan menerima siapapun yang bertunangan dengan kakekku. Ah, ini. Ketika Paman Fu mendengar ini, dia sedikit terkejut dan berkata, Nona, apakah Anda secara terang-terangan menentang kehendak orang tua itu? Tolong pikirkan lagi. Melihat Paman Fu, Rose Long berkata perlahan dan sungguh-sungguh, apa yang saya katakan, Rose Long, tidak akan pernah melanggar janji saya. Fu Bo selalu tahu temperamen wanita muda tertua, pada saat ini, melihatnya begitu keras kepala, dia tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, di kamar mandi. Jack Ma telanjang dan basah kuyup di bak mandi. Dia terus menjalankan trukinya, memaksa racun keluar dari tubuhnya. Racun Gu yang tersisa di tubuhnya kemudian menembus di sepanjang racun Gu di sekitarnya. Setelah beberapa saat, air di bak mandi menjadi hitam, seperti tinta yang diwarnai, dan itu tampak mengejutkan. Dengan cara ini, Jack Ma terus menjalankan racun yang menyebalkan itu. Setelah sekitar 20 menit, dia akhirnya membuka matanya dan menarik napas lega. Pada saat ini, dia sudah mengeluarkan semua racun di tubuhnya. Dan kekuatannya hampir pulih. Wah! Jack Ma keluar dari bak mandi, dan dia mandi dengan pancuran air dingin. Setelah semua ini, dia mengenakan seragam pasiennya dan meninggalkan kamar mandi. Begitu dia keluar dari kamar mandi, Rose Long menunggu di luar. Begitu dia melihatnya, dia dengan cepat bertanya, Jack Ma, bagaimana kabarmu? Racun di tubuhku telah dikeluarkan, dan itu benar-benar sembuh. Jack Ma berkata sambil tersenyum. Itu bagus. Rose Long mengangguk dan tersenyum, Jack Ma, kamu duduk di sofa sebentar, dan aku akan meminta seseorang membelikanmu pakaian. Oh, omong-omong, ini ponsel dan dompetmu. Rose Long memegang ponsel dan dompet di tangannya dan menyerahkannya kepada Jack Ma. Ketika Jack Ma dinilai mati oleh rumah sakit, hanya Rose Long yang hadir, jadi Rose Long mengambil barang-barangnya. Jack Ma mengambil telepon dan dompet, dan berkata kepada Rose Long, Roseer, aku pergi. Jangan,
Aku sudah mengirim seseorang untuk membelikanmu pakaian. Saat kamu berganti pakaian, ayo pergi, saran Roslong. Jack Ma berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju. Jack Ma duduk di sofa di ruang tamu, dan Roslong juga duduk. Jack Ma memandang Roslong dan berkata, ngomong-ngomong, apakah Nona Su baik-baik saja? Jack Ma sangat memperhatikan keselamatan Filin Su, jadi dia bertanya pada Roslong. Kilatan cahaya aneh melintas di mata indah Roslong, saat itu, aku hanya peduli padamu, dan tidak peduli padanya. Jack Ma tahu temperamen Roslong, jadi dia pasti menyalahkan Filin Su karena menyebabkan masalah, jadi dia mengabaikan Filin Su. Jack Ma tidak menyalahkan Roslong, tetapi menyalahkan telepon, dan segera setelah dihidupkan, beberapa panggilan asing ditampilkan di telepon. Di antara mereka ada nomor Filin Su dan nomor yang tidak dikenalnya. Jack Ma pertama kali memanggil Filin Su, dan panggilan itu dengan cepat terhubung, dan suara terkejut dan bersemangat Filin Su datang dari sana. Jack Ma, kamu akhirnya memanggilku, di mana kamu sekarang? Jack Ma bisa mendengar perhatian Filin Su yang tak terbatas untuk dirinya sendiri, dan berkata, aku di rumah Nona Long sekarang, di mana kamu sekarang? Apakah itu di rumah Roslong? Iya, aku akan kembali ke hotel sekarang, kata Filin Su. Oke, aku akan menunggu di hotel untuk menemukanmu. Jack Ma tersenyum. Iya, baiklah, senang mendengar bahwa kamu baik-baik saja. Suara terkejut Filin Su mengandung sedikit rasa menyalahkan diri sendiri. Jack Ma, maafkan aku, akulah yang menyebabkan masalah bagimu, jika bukan untukku. Jack Ma buru-buru berkata, Nona Filin, jangan katakan itu, harus dikatakan bahwa aku melibatkanmu, wanita tuagu itu, jika bukan untuk membunuhku, bagaimana dia bisa menculikmu? Kamu Feng Yun, kamu tidak bisa mengatakan itu. Tapi Filin Su harus mengatakan lebih banyak. Jack Ma berkata dengan cepat, oke, jangan katakan ini lagi, kami. Teman baik, inilah yang ingin saya lakukan. Filin Su mendengar kata-kata itu dan tergerak. Baiklah, mari kita bicarakan saat kita bertemu, kata Jack Ma. Baik. Filin Su menjawab dengan patuh. Jack Ma dan Filin Su mengakhiri panggilan dan melirik Roslong, dia memperhatikan bahwa Roslong menatap dirinya sendiri dengan sedikit kebencian, yang membuatnya sedikit malu. Roslong berkata dengan nada sedikit masam, Filin Su telah menyakitimu seperti ini, kamu masih sangat peduli padanya, kamu benar-benar. Aku benar-benar tidak bisa membicarakanmu. Jack Ma menatapnya dengan senyum masam dan berkata, lagi pula, Xiao. Nona Su, akulah yang melibatkannya, jadi aku secara alami akan bertanggung jawab. Roslong cemberut dan tidak mengatakan apa-apa, tapi hatinya masam. Meskipun dia sangat peduli pada Filin Su tentang Jack Ma dan memiliki sedikit selera, tetapi dia juga tahu bahwa Jack Ma adalah karakter seperti itu. Jack Ma. Setelah berbicara dengan Filin Su Duo, saya melihat nomor asing lainnya. Nomor itu memanggilnya 5 atau 6 berturut-turut, dan Jack Ma tidak bisa mengenali siapa pemilik nomor itu. Tapi nomor ini, jika Anda dapat menyebut diri Anda 5 atau 6, harus bersemangat untuk menemukan diri Anda sendiri. Jadi dia menelepon nomor itu kembali. Segera, panggilan itu terhubung, dan suara manis dan bersemangat seorang gadis datang dari sana, kamu. Kakak Ma. Apakah itu kamu? Bab 730 dengan bantuan keluarga naga. Jack Ma merasa sedikit familiar mendengar suara ini, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa pemilik suara itu, jadi dia bertanya, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Kakak Ma, kamu benar-benar orang yang mulia dan melupakan banyak hal. Aku Ma Lingling, kata Ma Lingling dengan suara terkejut. Kamu Lingling. Oh, ini kamu. Ada apa denganmu? Jack Ma bertanya sambil tersenyum. Kakak Ma, begini, aku ingin menanyakan sesuatu padamu, aku ingin tahu apakah kamu bisa setuju. Ma Lingling berkata dengan lemah. Jack Ma tersenyum dan berkata, katakan saja, selama itu dalam kemampuanku, aku bersedia membantu. Kakak Ma, apakah itu benar? Ma Lingling bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja, katamu. Oke, Kakak Ma, begini. Bibi kedua saya memiliki penyakit aneh, dan rumah sakit dan beberapa dokter terkenal mengatakan bahwa dia tidak dapat menyembuhkannya.
Kami mendengarkan seorang dokter jenius tua yang merekomendasikan Anda dan mengatakan bahwa keterampilan medis Anda luar biasa. Aku ingin mengundangmu untuk datang dan memberinya bibi keduaku, bolehkah aku melihatnya? Ma Lingling memohon dengan lemah. Jack Ma tertawa ketika dia mendengar kata-kata itu, dia pikir itu sesuatu, jadi dia bertanya pada dirinya sendiri untuk menemui dokter. Bukankah itu sepele? Dia buru-buru tersenyum dan berkata, Nona Ma, saya pikir itu apa? Hubungan adalah masalah sepele. Nah, katakan saja di mana rumah sakit itu, dan saya akan segera pergi ke sana. Ah, Kakak Ma, apakah kamu datang sekarang? Ma Lingling berkata dengan terkejut. Iya. Jack Ma sangat menyukai Ma Lingling yang manis itu, jadi dia tertawa. Kakak Ma, di mana kamu sekarang? Sepupuku dan aku akan menjemputmu. Ma Lingling berkata dengan tergesa-gesa. Tidak, katakan saja padaku di mana itu, aku akan naik taksi dan pergi ke sana. Jack Ma tersenyum ringan. Apa gunanya itu? Oh, tidak apa-apa. Nah, bibiku yang kedua ada di bangsal rumah sakit umum militer. Saat kau datang, kau bisa meneleponku dan aku akan menjemputmu. Oke, tidak masalah, aku akan pergi ke sana nanti. Jack Ma tersenyum. Yah, Saudara Ma, terima kasih. Bagus. Jack Ma dan Ma Lingling mengakhiri panggilan, dan Roslong segera memelototinya dan berkata, Jack Ma, apakah kamu gila? Kesehatanmu baik-baik saja, jadi kamu akan pergi ke dokter. Meskipun Roslong tidak bisa mendengar kata-kata melalui telepon, tetapi dari beberapa kata Jack Ma, dia sudah tahu bahwa Jack Ma akan menemui dokter, jadi dia memarahinya. Jack Ma berkata dengan senyum masam, seorang teman meminta saya untuk membantu bibi kedua melihat penyakitnya, bagaimana saya bisa berdiri? Saya akan pergi nanti. Jack Ma, kamu benar-benar tidak ingin mati jika kamu orang baik. Kamu baru saja keluar dari gerbang neraka dan pergi untuk merawat orang. Aku benar-benar tidak bisa membicarakanmu. Roslong berkata dengan rasa cinta yang dalam. Jack Ma berkata, Nona Long, Anda tidak mengerti. Ini adalah tanggung jawab saya sebagai dokter. Orang tua itu sering berkata bahwa menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda tingkat 7. Oke, saya pergi. Tunggu. Saya sudah meminta orang untuk membeli pakaian. Ketika pakaian itu dibeli, Anda bisa memakainya dan pergi, kata Roslong dengan dominan. Iya. Oke. Kapan itu akan datang? Jack Ma bertanya. 10 menit, kurasa. Tidak apa-apa. Jack Ma menunggu 10 menit lagi. Benar saja, Fu Bo masuk dengan tas dan berkata sambil tersenyum, Nona, saya membeli pakaian untuk Tuan Ma. Oh, Tuan Ma telah keluar. Jack Ma melirik Fu Bo dan hanya mengangguk. Roslong buru-buru mengambil pakaian yang dibeli Paman Fu, dan berkata kepada Jack Ma, pakailah pakaianmu. Baik. Jack Ma mengambil pakaiannya, pergi ke kamar, dan mengganti pakaiannya. Pakaian yang dibeli Fu Bo untuk Jack Ma adalah pakaian kasual, meskipun semuanya adalah merek terkenal, mereka juga tampak sangat sederhana. Ini sejalan dengan kepribadian rendah hati Jack Ma. Jack Ma keluar setelah mengganti pakaiannya, Roslong terlihat sangat tampan setelah melihat Jack Ma mengenakan pakaian kasual, dan matanya bersinar dengan cahaya khusus. Jack Ma tersenyum pada Roslong, terima kasih telah membelikanku pakaian. Berapa yang akan aku berikan padamu? Wajah Roslong yang awalnya tersenyum langsung tenggelam, uang apa yang kamu berikan? Apakah aku peduli dengan uangmu? Jack Ma terdiam. Jack Ma tersenyum malu-malu dan berkata, tidak apa-apa, kalau begitu aku akan mengucapkan selamat tinggal dulu. Apakah kamu akan pergi ke rumah sakit umum militer? Aku akan mengantarmu, kata Roslong positif. Tidak dibutuhkan. Jack Ma ragu-ragu. Ada apa denganku? Roslong bertanya dengan dominan. Kalau begitu, tidak apa-apa, kirimkan padaku. Jack Ma tersenyum pahit. Saat Roslong hendak memutuskan untuk mengirim Jack Ma ke rumah sakit umum militer, ponselnya tiba-tiba berdering. Ketika dia melihat ide penelepon, itu adalah kakek yang menelepon, dan dia sibuk menjawab panggilan. Ketika dia mendengar kata-kata di telepon, wajahnya yang cantik langsung runtuh, dan dia harus berkata, oke, kakek,
Aku akan segera kembali. Roslong menutup telepon dan berkata dengan nada meminta maaf kepada Jack Ma, "Jack Ma, maafkan aku, kakekku mencariku, aku ingin melihatnya, biarkan Fu Bo mengirimmu." Baik. Jack Ma mengangguk. Sejujurnya, Jack Ma tidak benar-benar ingin tinggal bersama Roslong. Dia bisa dengan jelas merasakan cinta Roslong untuknya, yang memberinya perasaan aneh. "Tuan Ma, biarkan aku mengantarmu pergi." Fu Bo berkata kepada Jack Ma. "Oke, terima kasih." Jack Ma mengangguk. Selanjutnya, Fu Bo mengirim Jack Ma ke rumah sakit umum militer. Fu Bo mengendarai Mercedes-Benz jutaan dolar untuk mengirim Jack Ma. Jack Ma berada di dalam mobil dan mengirim pesan ke Filin Su, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk ditangani, dan bahwa dia akan menemukannya nanti, dan Filin Su menjawab oke. Mobil melaju beberapa kilometer, dan Paman Fu tiba-tiba memandang Jack Ma dan berkata, "Tuan Ma, izinkan saya mengajukan pertanyaan." "Ayo bicara." Jack Ma melirik Bo Fu dan berkata. Fu Bo berkata, "Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan tentang wanita tertua kami." "Lihat. Apa maksudmu?" Jack Ma bertanya balik. "Kamu seharusnya bisa merasakan bahwa nona tertua kami menyukaimu," kata Fu Bo penuh arti. Jack Ma mengerutkan kening dan melanjutkan, "Memang, aku bisa merasakannya." "Lalu apa pendapatmu tentang dia?" Fu Bo bertanya kepadanya. Jack Ma berkata dengan ringan, "Aku hanya melihat Nona Long sebagai teman baik." "Apa kamu yakin?" tanya For berbalik. "Apa sebenarnya yang ingin kamu ungkapkan?" Jack Ma berkata dengan suara dingin. "Dengan segala hormat, apakah Anda memiliki niat untuk menggunakan kekuatan wanita tertua kami untuk membalas dendam?" Fu Bo menatap Jack Ma dan berkata dengan belak-belakan tidak. Berkata dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba, mata Jack Ma menjadi sedikit lebih dingin, dan kemudian dia menunjukkan senyum yang sedikit sarkastik. "Jadi, Anda pikir saya memiliki hubungan yang baik dengan Nona Long karena saya ingin menggunakan dia atau kekuatan keluarga Long untuk membantu diri saya sendiri? Balas dendam. Hehe, aku hanya mengatakannya dengan santai, tidak apa-apa," kata Fu Bo sambil tersenyum, "haha. Bab 731 memberimu 1 miliar, tinggalkan Nona." Jack Ma berkata dengan mencibir di sudut mulutnya, "Paman Fu, jika kamu harus menggunakan hati penjahat seperti itu untuk mencoba menyelamatkanku, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan." "Hahaha, mulut Tuan Ma sangat beracun, aku telah menjadi penjahat di mulutmu." Fu Bo menggoda dirinya sendiri dan berkata. Jack Ma mendengus ringan dan tidak mengatakan apa-apa. Mobil dengan cepat tiba di gerbang rumah sakit umum militer. Paman Fu menghentikan mobil, Jack Ma memiliki wajah dingin dan hendak keluar dari mobil. Paman Fu tiba-tiba berkata, "Tuan Ma, mohon tunggu." "Mengatakan," kata Jack Ma. Paman Fu mengeluarkan kartu hitam dari tubuhnya, menyerahkannya kepada Jack Ma, dan berkata, "Tuan Ma, ini 500 juta. Yang diberikan kepada Anda oleh Tuan kami untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Anda karena telah menyelamatkan Nona tertua. Hanya saja, Patriark kami memiliki sebuah kata, selama Anda tidak mendekati Nona tertua, Patriark bersedia memberi Anda 500 juta lagi." Jack Ma mendengar kata-kata itu, wajahnya membeku. Tuan keluarga panjang benar-benar memberinya uang untuk mencegahnya mendekati Roslong. Wajah Jack Ma membeku sesaat, dan dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak, senyumnya penuh sarkasme dan ejekan, dan berkata, "Paman Fu, tolong beritahu tuanmu, bukan karena aku mendekati putrimu, tetapi putrinya. Ambil inisiatif untuk mendekati saya. Belum lagi 1 miliar, itu 10 miliar, 100 miliar, dan saya, Jack Ma, tidak biasa." Lagi pula, Jack Ma melirik kartu hitam dan melangkah pergi. Melihat bagian belakang kepergian Jack Ma, ekspresi Paman Fu tampak agak rumit. Dia melirik kartu hitam lagi dan bergumam, Tuan, apakah Anda mengerti? Tidak semua orang menyukai uang." Jack Ma marah. Ada gas di perutnya. Dia menyelamatkan Roslong, tetapi Paman Fu benar-benar bertanya apakah dia ingin mengambil kesempatan untuk mendekati Roslong untuk menggunakan kekuatannya untuk membalas dendam. Selain itu, hal yang paling konyol adalah ayah Roslong memberinya 1 miliar untuk menjauhkannya dari Roslong.
Ini membuatnya tampak seperti dia sengaja bergegas mendekati Roslong. Jack Ma menggelengkan kepalanya, dengan senyum sinis di sudut mulutnya. Dia memiliki kesan yang baik tentang keluarga Long, tetapi melihat tindakan ayah Roslong, itu benar-benar. Haha. Jack Ma mencibir dalam hatinya dan berjalan menuju rumah sakit. Memasuki rumah sakit, Jack Ma memanggil Ma Lingling. Panggilan itu dengan cepat terhubung, dan suara manis Ma Lingling datang. Kakak Ma, di mana kamu sekarang? Nona Ma, saya telah memasuki rumah sakit umum sekarang, di bangsal mana bibi kedua Anda berada? Tanya Jack Ma. Kakak Ma, diamlah dan aku akan menemuimu. Ma Lingling berkata dengan tergesa-gesa. Kamu tidak perlu mengambilnya, katakan saja di mana itu. Tidak, aku harus menjemputmu. Kalau begitu, ayo. Jack Ma mengatakan posisinya dan berdiri di sana menunggu Ma Lingling. Setelah sekitar 5 atau 6 menit, dua pria muda, seorang pria dan seorang wanita, berjalan dengan cepat. Gadis itu, mengenakan rok lipit, adalah Ma Lingling. Dan pemuda itu tentu saja adalah sepupu Ma Lingling, Willy Yi. Kakak Ma. Begitu Ma Lingling melihat Jack Ma, dia langsung berteriak manis. Jack Ma juga tersenyum padanya dan berkata, Nona Ma. Kakak Ma, kamu sangat tampan sekarang. Begitu Ma Lingling datang, dia melihat Jack Ma mengenakan pakaian kasual dan terlihat tampan, dia langsung berseru dengan senyum di wajahnya. Jack Ma menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana bisa? Di mana bibimu yang kedua? Bawa aku untuk melihatnya. Kakak Ma, jangan khawatir, sepupuku ingin memberitahumu sesuatu. Ma Lingling buru-buru mengedipkan mata pada Yi Tian. Willy Yi tampak malu, memandang Jack Ma, dan dengan ragu berkata, kamu. Dokter Ma, saya tersinggung sebelumnya. Sepupu, permintaan maafmu sama sekali tidak tulus. Ma Lingling berkata dengan marah. Jack Ma melihat Willy Yi meminta maaf pada dirinya sendiri, dengan senyum lucu di sudut mulutnya. Sebelumnya, orang ini mengatakan bahwa dia sedang bermain huligan untuk Ma Lingling dan memfitnah dirinya sendiri. Sekarang, dia meminta maaf pada dirinya sendiri, yang membuat Jack Ma merasa sedikit senang. Itu, Dokter Ma, maafkan aku. Willy membungkuk dan berkata dengan berat. Jack Ma melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, aku tidak ingat penjahat, dan aku tidak memiliki pengetahuan yang sama denganmu, Nona Ma, ayo pergi. Baik. Ma Lingling segera berjalan menuju departemen rawat inap bersama Jack Ma. Willy menatap punggung Jack Ma, kabut melintas di matanya, dan dia berkata dalam hatinya, wah, jika kamu bisa menyelamatkan ibuku, itu saja, jika kamu tidak bisa, lihat bagaimana aku bisa menghadapimu. Jack Ma baru saja mengatakan bahwa dia adalah seorang penjahat, yang tidak diragukan lagi membuatnya sangat marah. Nona Ma, Anda mengatakan sebelumnya bahwa seseorang merekomendasikan saya untuk merawat bibi kedua Anda. Siapa itu? Jack Ma dan Ma Lingling berjalan ke departemen rawat inap, menatap Ma Lingling dan bertanya. Itu seorang lelaki tua bernama Dr. Zhang, kata Ma Lingling. Dokter tua Zhang. Jack Ma ingat bahwa yang dikatakan Ma Lingling seharusnya adalah Zhang Qingyuan yang merawat Cui Lao. Zhang Qingyuan melihat dirinya melakukan akupuntur untuk Cui Lao dengan matanya sendiri, jadi dia pasti merekomendasikannya. Saudara Ma, Dokter tua Zhang adalah anggota Asosiasi Pengobatan Tiongkok, yang dikenal sebagai Tangan Suci. Dia dapat merekomendasikan Anda, yang berarti bahwa keterampilan medis Anda bahkan lebih kuat. Ma Lingling menatap Jack Ma dengan wajah memerah dan berkata dengan kekaguman. Jack Ma melambaikan tangannya dan berkata, tidak, itu adalah dokter jenius tua Zhang yang mengangkat saya, dan saya bukan apa-apa. Ma Lingling menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, tidak. Kakak Ma, kamu terlalu rendah hati, kurasa kamu pasti sangat kuat. Hehe, itu tidak sekuat itu, kamu hanya bisa tahu jika kamu menunjukkan keahlianmu yang sebenarnya. Di dunia ini, ada banyak orang yang membuat nama untuk diri mereka sendiri. Willy menyusul dan berkata dengan keanehan yin dan yang. Sepupu, apa yang kamu katakan? Ma Lingling buru-buru menatap Willy. Willy mengangkat bahu dan berkata dengan ringan, saya mengatakan yang sebenarnya. Ini adalah keledai atau kuda untuk pergi. Inilah yang dikatakan pria hebat itu. Saya tidak salah.
Jack Ma menatap Willy Yi dalam-dalam dan tidak mengatakan apa-apa. Ma Lingling sedikit marah. Dia takut sepupunya akan mengejek Jack Ma dan membuat Jack Ma marah. Jika Jack Ma tidak memperlakukan bibi kedua, maka tidak akan ada harapan sama sekali. Ma Lingling buru-buru menegur, "Sepupu, berhenti bicara omong kosong. Saya percaya bahwa saudara Ma, keterampilan medisnya pasti sangat bagus." Willy Yi mendengus ringan, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia juga takut Jack Ma akan langsung menamparnya, dan apa yang dia katakan barusan, dia hanya ingin melampiaskan kemarahan buruk Jack Ma bahwa dia adalah penjahat. Melihat penampilan Willy Yi yang berpikiran sempit, Jack Ma hanya menggelengkan kepalanya dengan ringan, menghina. Mengenalnya secara umum. Sejujurnya, jika dia tidak melihat wajah Ma Lingling, bagaimana dia bisa datang untuk merawat bibi kedua ini? Ma Lingling buru-buru meminta maaf kepada Jack Ma, "Kakak Ma, maafkan aku, sepupuku selalu berbicara tanpa berpikir." Bab 732 terlalu mirip. Jack Ma berkata dengan ringan, "Tidak apa-apa, saya katakan sebelumnya bahwa tuanku tidak ingat penjahat." Uff. Ma Lingling mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa menahan senyumnya yang menawan. Ketika Willy Yi mendengar kata-kata itu, wajah tuannya menjadi gelap, dan dia langsung mendengus, mengungkapkan ketidakpuasannya yang serius. Jack Ma secara alami tidak peduli dengan ketidakpuasan Willy Yi, dia bahkan tidak takut pada keluarga Xiao, apakah dia masih takut pada orang sekecil itu? Ma Lingling berjalan ke sepupunya, mencubit lengannya, dan berkata, "Sepupu, kakak Ma datang untuk memperlakukan bibi kedua dengan niat baik. Kamu tidak menginginkan sikap ini." Willy Yi mendengus ringan dan tidak mengatakan apa-apa. Segera, Jack Ma mengikuti Ma Lingling dan Willy Yi ke bangsal ibu Willy Yi, Guini Ma. Begitu dia memasuki bangsal, Ma Lingling buru-buru memperkenalkan Jack Ma kepada paman kedua. "Paman kedua, ini adalah Dr. Jenius Ma yang direkomendasikan oleh Dr. Jenius Tuasang." Yi Gang memandang Jack Ma, wajahnya sedikit berubah, dan jejak penghinaan melintas di matanya. Karena Jack Ma benar-benar terlalu muda. Sepertinya dia berusia 22 atau 3 tahun, bahkan lebih muda dari putranya sendiri. Mungkinkah ini seorang penyihir? "Lingling, apakah kamu yakin ini adalah Dr. Jenius Yang Ye yang direkomendasikan oleh Dr. Jenius Tuasang?" Yi Gang bertanya kepada keponakannya. Ma Lingling buru-buru berkata, "Paman kedua, saya dapat menjamin bahwa dia adalah Dr. Jenius yang direkomendasikan oleh Dr. Jenius Tuasang." Yi Gang mengerutkan kening, menatap Jack Ma dan berkata, "Ma Senyi, tolong jaga penyakit kekasihku." Jack Ma juga bisa melihat bahwa Yi Gang membenci dirinya sendiri. Namun, dia sudah terbiasa. Banyak orang tidak berpikir bahwa mereka adalah seorang dokter yang jenius ketika mereka melihat diri mereka sendiri terlebih dahulu. Pada saat ini, Yi Gang memiliki sikap ini, dan dia dapat memahaminya. Jack Ma mengangguk dan berkata, "Oke." Jack Ma selalu memiliki kebajikan seorang dokter, bahkan jika sikap pihak lain terhadapnya tidak terlalu baik, dia tidak terlalu peduli. Kecuali jika sikap pihak lain sangat buruk dan telah mencapai titik di mana ia menyentuh garis bawahnya, dia akan menolak untuk memperlakukan pihak lain. "Silahkan lewat sini." Yi Gang membuat isyarat undangan dan mengundang Jack Ma ke ranjang rumah sakit untuk merawat istrinya. Jack Ma berjalan ke tempat tidur dan melihat seorang wanita dengan wajah sakit berbaring di tempat tidur. Ketika Jack Ma melihat wanita ini, alisnya sedikit berkerut, karena dia hanya meliriknya dan pada dasarnya yakin bahwa wanita ini sakit parah. Pada saat ini, Guini Ma juga perlahan membuka matanya dan melihat Jack Ma. Yi Gang buru-buru memperkenalkan, "Gui Fang, ini adalah Dr. Jenius yang direkomendasikan oleh Dr. Jenius Tuasang. Dr. Jenius Ma, Anda harus bekerja sama dengan Dr. Jenius Ma untuk mendiagnosis Anda." Guini Ma menghela nafas ringan, dan mata redup itu mengunci wajah Jack Ma. Namun, ketika matanya terkunci pada Jack Ma, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajahnya. Tiba-tiba, dia duduk, dua tangan kurus, dengan erat menggenggam bahu Jack Ma, dan menatap wajah Jack Ma, seolah melihat monster. Yi Gang, Ma Lingling dan Willy Yi semua terkejut ketika mereka melihat Guini Ma tiba-tiba bersikap seperti ini. Mereka tidak tahu bagaimana Guini Ma tiba-tiba menjadi seperti ini.
Jack Ma juga terkejut dengan tindakan Guini Ma. Dia tidak mengerti, mengapa pasien ini tiba-tiba meraih bahunya dan menatap wajahnya dengan mata seperti itu. Yi Gang buru-buru berkata, "Gui Fang, ada apa denganmu?" Ma Lingling dan Willy Yi juga datang dan buru-buru berkata, "Bu, ada apa denganmu? Bibi kedua, apa yang kamu lakukan?" Guini Ma menatap wajah Jack Ma dengan erat selama puluhan detik, dan tiba-tiba berkata, "Ini terlalu mirip, terlalu mirip." "Apa yang begitu mirip?" Yi Gang melihat istrinya melakukan tindakan yang aneh dan mengatakan hal yang aneh, jadi dia buru-buru bertanya. Ma Lingling dan Willy Yi juga buru-buru bertanya, "Bu, bibi kedua, apa yang kamu katakan terlalu mirip?" Jack Ma juga terkejut, tidak mengerti apa yang dikatakan Guini Ma terlalu mirip. Guini Ma melepaskan tangannya, wajahnya berubah tenang, dia menatap Jack Ma dan bertanya, "Aku ingin bertanya siapa namamu?" Jack Ma menjawab, "Namaku Jack Ma. Nama keluargamu adalah Ye juga." Guini Ma mengangkat alisnya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan ada kilatan kejutan di matanya. "Iya, bibi kedua, nama belakangnya adalah Ye, dan kami masih dari keluarga yang sama." Ma Lingling menyela. Guini Ma memiliki ekspresi berpikir di wajahnya, dan kemudian tersenyum dan berkata, "Kalau begitu saya memberanikan diri untuk bertanya, di mana kampung halaman Senyi Ma? Siapa lagi yang ada di keluarga?" Pertanyaan Guini Ma membuat Jack Ma bingung. Dia tidak mengerti mengapa Guini Ma menanyakan ini pada dirinya sendiri. Yi Gang juga merasa bahwa istrinya mengambil kebebasan untuk mengajukan pertanyaan seperti itu, yang agak menyinggung dan kasar, jadi dia berkata, "Gui Fang, ini adalah dokter jenius Ma, dia di sini untuk merawatmu, jadi jangan minta banyak. Aku sakit di dalam, mungkin sedikit bingung, kuharap kamu tidak keberatan." Jack Ma dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada." Guini Ma tidak bingung sama sekali, dia juga tahu bahwa dia telah mengajukan terlalu banyak pertanyaan, tetapi matanya tertuju pada wajah Jack Ma, dan dia selalu merasa bahwa Jack Ma terlalu mirip. Ma Lingling juga memutar matanya dengan mata terbelalak, memikirkan mengapa bibi kedua tiba-tiba bertindak begitu aneh barusan, dan orang seperti apa Jack Ma itu. Dia tiba-tiba teringat bahwa kakeknya juga mengatakan bahwa Jack Ma seperti salah satu bibinya. Mungkinkah bibi kedua mengatakan bahwa Jack Ma seperti bibi kecilnya? Ma Lingling melirik Jack Ma, dan berpikir dalam hati, mungkinkah kakak Ma benar-benar seperti kakak iparnya yang sudah meninggal? Jack Ma tidak bisa memahami tindakan dan kata-kata aneh Guini Ma, jadi dia berkata, "Nona Ma, biarkan aku memeriksa denyut nadimu." Guini Ma melambaikan tangannya dan berkata, "Saya pikir lebih baik melupakannya. Saya tahu penyakit ini, dan tidak ada obatnya. Dokter Ma, jangan repot-repot." Guini Ma sangat negatif saat ini. Dia hanya merasa bahwa dia sakit parah, dan tidak ada obat sama sekali. "Mengapa repot-repot?" Jack Ma menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nona Ma, meskipun situasi Anda tidak optimis, saya pikir masih ada harapan. Mungkin." Guini Ma mendengar kata-kata itu, dan kejutan muncul di wajahnya, dan berkata, "Dokter Ilahi Ma, maksudmu aku masih punya harapan?" Ketika Yi Gang, Ma Lingling dan Willy Yi mendengar kata-kata itu, ekspresi kegembiraan langsung muncul di wajah mereka. Yi Gang buru-buru berkata, "Ma Senyi, maksudmu murah, apakah ada harapan untuk sembuh?" Ma Lingling juga sangat bersemangat, "Kakak Ma, Dokter Tuazang berkata kamu adalah seorang dokter jenius, kamu pasti seorang dokter jenius. Tolong selamatkan bibiku." Willy Yi juga sangat bersemangat, bibirnya menggeliat beberapa kali, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jack Ma memandang mereka dan berkata, "Kalian jangan khawatir, selama Nona Ma memiliki secercah harapan, saya akan melakukan yang terbaik." "Oke, terima kasih." Yi Gang sibuk dan terkejut. Jack Ma mengangguk dan berkata kepada Guini Ma, "Nona Ma, tolong beri saya pergelangan tangan Anda, dan saya akan memeriksa denyut nadi Anda."